Bukan sebuah peristiwa yang membuat kita sakit hati, marah, atau kecewa, atau terluka, tetapi adalah karena keliru di dalam membandingkan. Sebutlah misalnya kalau ada seseorang yang dia membeli sesuatu, tas misalnya, seharga 2 juta. Lalu dia cerita kepada tetangga sebelahnya. Lalu tetangganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua perkara yang menjadi penyebab kenapa manusia gampang galau, depresi, merasa sedih, marah, kecewa. Itu kita ringkas dalam surah Al-Baqarah 155-156 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dua sebab itu, yang pertama adalah salah di dalam membandingkan. Bukan sebuah peristiwa yang membuat kita sakit hati, marah, atau kecewa, atau terluka, tetapi adalah karena keliru di dalam membandingkan. Sebutlah misalnya kalau ada seseorang yang dia membeli sesuatu, tas misalnya, seharga 2 juta. Lalu dia cerita kepada tetangga sebelahnya. Lalu tetangganya memberikan apresiasi, wow, murah sekali, saya membeli dengan harga 7 juta. Dia tentu merasa bahagia, dan tentu dia merasa senang karena dia mendapatkan barang dengan kualitas terbaik, harga termurah. Tapi esok harinya dia menceritakan tasnya kepada tetangga yang lain. Yang kemudian tetangganya mengatakan, 2 juta? Ini mahal sekali. Produk ini saya beli dengan harga kurang dari 1 juta. Maka tiba-tiba saja raut wajahnya menjadi kecewa. Dia merasa tertipu, dia merasa kemahalan. Apa sebenarnya yang membuat dia ini kemudian setelah sebelumnya dia merasa gembira, bersyukur, merasa beruntung, tahu-tahu besoknya dia kemudian merasa tertipu, kecewa, dan sebagainya. Ya, bukan karena 2 jutanya, tetapi karena cara dia membandingkan yang tidak benar. Ketika dibandingkan dengan yang lebih mahal, dia merasa beruntung. Ketika dibandingkan dengan yang murah, dia merasa tertipu atau dia merasa salah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan ketika menyebutkan bahwa akan ada ujian yang menimpa kepada manusia. Ujian berupa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Maka Allah tidak mengatakan walanabluwannakum bil khaufi wa bil ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus. Tapi Allah katakan apa? Walanabluwannakum bi syai'in. Allah tegaskan bahwa semua ujian yang menimpa manusia itu adalah syai'un. Dalam tafsirnya bi syai'in artinya ai bi syai'in qalilin. Dengan sesuatu yang sangat sedikit sekali. Coba kita renungkan. Kalau kita pernah kelaparan dibandingkan dengan rasa kenyang, maka tentu lebih banyak dan lebih sering kenyangnya. Kalau kita pernah kehilangan, maka dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan, lebih banyak yang kita dapatkan. Kita mungkin pernah sakit, tapi dibandingkan dengan sehatnya, lebih banyak sehatnya. Kita pernah mungkin ditinggal oleh seseorang, tapi dibandingkan dengan yang masih bersama kita, tentu lebih banyak yang bersama kita. Kita mungkin pernah gagal di dalam panen atau usaha, tapi dibandingkan dengan yang kita nikmati, kita rasakan, lebih banyak yang kita nikmati. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, lihatlah kepada yang di bawah dalam urusan dunia, karena itu akan membuat kita lebih bersyukur. Jangan melihat kepada yang di atas. Hidup bukan tentang perbandingan, tapi hidup tentang bagaimana kita hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Tidak ada satupun dalil perintah supaya kita lebih baik daripada orang lain. Kita hanya diperintahkan supaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Yang kedua, ketika Allah mengatakan wabashiris sabirin, maka di sini kita diingatkan, yang membuat kita sakit, kecewa, terluka, menderita adalah rasa kepemilikan. Sebutlah misalnya suatu hari Anda kehilangan uang 5 juta dalam dompet yang rencananya akan Anda gunakan untuk kepentingan ini itu. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda sakit hati? Bukan kehilangannya, bukan peristiwa kehilangan.
Karena Anda juga pernah mendengarkan tetangga sebelah kehilangan tas dengan jutaan uangnya, kehilangan mobil, dan kita biasa-biasa saja. Tapi yang membuat kita jadi sakit hati, kecewa bukan peristiwa hilangnya benda tersebut, melainkan rasa kepemilikan itulah. Rasa memiliki inilah yang kemudian membuat kita menjadi kecewa pada saat dia hilang. Maka Allah kemudian mengingatkan sekaligus memberi kabar gembira. Wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mukmin yang sabar. Siapa mukmin yang sabar yang dapat kabar gembira? Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka ketika seorang mukmin menyadari dua hal ini, yang pertama bahwa nikmat yang Allah berikan jauh lebih berlimpah daripada ujian yang dia rasakan. Yang kedua, ketika kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan kita tidak punya apa-apa, bahkan nyawa kita, diri kita akan dikembalikan kepadanya, maka di situ seorang mukmin akan tenang. Belajar kepada tukang parkir adalah contoh yang paling nyata bagaimana dia kehilangan mobil motor setiap harinya dan tidak ada perasaan apa-apa, sebagaimana dia kedatangan motor dan mobil setiap harinya pun dia tidak pernah merasa gembira karena kesadarannya sudah betul-betul masuk ke dalam sanubarinya bahwa itu semua hanya titipan belaka. Mudah-mudahan dua hal ini membuat kita lebih bisa menikmati lagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.